Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silaturahmi kita, Majelis Ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai bersiap untuk berbagi ilmu kepada kita tentang hikmah daripada perjalanan dakwah. Kita mengetahui bahwa setiap orang sesungguhnya dibebankan untuk melakukan dakwah, baik kepada dirinya sendiri, keluarga, dan pada aspek yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat. Lantas apa sesungguhnya hikmah perjalanan dakwah yang telah dicontohkan oleh kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa, Kiai Haji Haris Hakam dan Habib Geis Azgaf insya Allah akan berbagi ilmu untuk Anda. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami undang Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Jalan Dakwah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, izin perkenan Allah ada bersama kita, dan kita akan memanfaat sedikit waktu untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabar. Mudah-mudahan konteks ini akan membawa ilmu yang manfaat dan keberkahan buat kita maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun Anda berada, agama Islam itu sama dengan agama-agama samawi yang lain. Jadi Islam itu adalah ad-dinu da'wah. Agama dakwah, agama yang mengajak dari lantaran sudah tidak diturunkan agama baru. Berbeda dengan Yahudi, Yahudi itu hanya diberikan untuk Bani Israel. Tetapi Islam itu dia akan
bebas kemanapun dan diupayakan terus mengembangkan dakwahnya agar supaya memberikan pencerahan, keselamatan bagi umat. Sehingga disebut agama Islam itu adalah agama dakwah, agama yang terus mengajaknya. Lalu bagaimanakah model dakwah dan hikmah dakwah yang ingin ditawarkan, yang ingin diberikan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok dai, model dai yang paling unggul. Ya. Dan tadi sudah dibacakan ayatnya di dalam surah An-Nahl 152. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah memberikan batasan dan kriteria dakwah Nabi tidak boleh keluar dari 3 hal ini. Ya, Allah memberikan batasan kepada nabinya dan kepada para umatnya, termasuk sekarang ini para mubaligh, para ulama, para dai, nggak boleh keluar dari 3 hal ini. Yang pertama ilas bil hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa itu hikmah? Ulama-ulama tafsir mengatakan al hikmah at-ta'rifu bil haq. Memberikan penjelasan, memberikan segala sesuatu arahan pendidikan bil haq, dengan benar, jangan dicampur aduk dengan nilai-nilai lokal, dengan nilai-nilai toleransi yang tidak seyogianya dilakukan terhadap pendidikan keagamaan itu tadi. Nah, al-hikmah menurut ulama ini diberikan al-martabah lil mustajibin. Jadi orang kalau mau berdakwah itu kelompok yang pertama al-mustajibin, at-talibu bil haq, at-talibuna lil haq. Orang-orang yang mencari, meminta petunjuk agar supaya dia bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, metode yang pertama ini harus dengan bil hikmah. Kasih pemahaman yang benar tetapi tidak keras. Kasih luruskan pemahamannya tetapi dengan bijak. Dengan humanisme kemanusiaannya. Itu yang dimaksud dengan hikmah. Subhanallah. Jadi orang sebelum dia berdakwah dia harus memahami psikologi dakwah dulu. Bahwa bagi para mustajibin, fala mubtadi, para pemula itu tidak keluar konteksnya adalah al-haq bil hikmah. Menyampaikan sesuatu yang benar tetapi harus dengan bijak, dengan tenang, dengan lembut, dengan segala sesuatu yang mempesona. Yang kedua dalam ayat tadi wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang bagus, ya, ceramah yang bagus, ini al martabatu lil ghafilin wal mu'ridin. Derajat ini diberikan kepada orang-orang yang sudah tahu tapi lupa, sudah tahu lalai, orang-orang yang setengah-setengah membangkang. Nah, Al-Quran mengajarkan metodenya bil mau'izatil hasanah. Kasih contoh yang bagus, jadi tidak melulu dengan perbuatan. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah, bernegolah, ya. Berbeda pendapatnya tapi bil ahsan, hiya ahsan, yang lebih bagus argumentasinya. Itulah ya urutan di dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan lebih dalam lagi untuk memahami metode-metode dakwah yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu berdakwah dengan metode menyampaikan hikmah dengan penuh kesabaran. Lantas bagaimanakah Rasulullah mencontohkan kepada kita? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin hadirat yang kami hormati, Al-Habib guys yang kami cintai. Jadi ketika kita sudah memahami ada kriteria, ada batasan, ada ketentuan yang berlaku,
Maka Nabi Muhammad sendiri pun masih memerlukan petunjuk dari Allah. Ya, dari luang itu tadi lil mustajibin, kemudian lil ghafilin wal mu'ridin, yang ketiga lil anidin, orang-orang yang menentang itu bagian kelas. Ya, yang diberikan, yang ditentukan oleh Allah itu, Nabi sendiri masih minta petunjuk. Secara aplikatif bagaimana menyampaikan dakwah kepada model dari 3 yang kelas masyarakat itu tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan garis yang secara tegas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur bil urfi, ya, wa'arid anil jahilin, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ada 3 kata Allah. Allah memberikan bimbingan. Yang pertama diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa, berikanlah maaf. Di dalam dakwah bisa jadi tidak semua orang mau menerima. Di dalam dakwah bisa jadi dia akan bertemu dengan orang-orang yang rasional pendekatannya, sehingga segala sesuatu itu kalau nggak sesuai frontal. Bisa jadi memang sudah ada agama-agama lokal, bisa jadi sudah kepercayaan lokal yang sudah lebih dulu ada, maka sifat maaf harus dikedepankan. Subhanallah. Walaupun Bapak saudara sekalian, di dalam Ibnu Katsir dikatakan bahwa khuzil afwa, Ibnu Abbas mengatakan khuzil afwa anfik al-fadal, berikan olehmu ya Muhammad kelebihan yang kau punya, gandum, korma, baju, sorban yang kau punya, uang yang kau punya, kasih mereka. Jadi yang dimaksud dengan maaf itu bukan cuma kesalahan yang dimaafkan. Orang yang sangat bisa memahami bagaimana situasi itu untuk sampai kepada sesuatu yang dimaklum, yang dimaaf. Mana kebutuhannya sebelum dia meminta, Nabi sudah memberikan refleksinya. Bahkan Nabi di dalam salah satu hadis yang sahih, hadu tahabbu, kalian para dai, kalian para mubalik, para ulama, hadu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Tahabbu, maka nanti akan timbul cinta dan kasih sayang. Bapak saudara sekalian, jangan berharap dakwah itu berhasil kalau tidak ada kecintaan. Jangan berharap dakwah bisa diterima kalau orang tidak bisa ada kecintaan di dalam hatinya. Termasuk Damai Indonesiaku. Sekian puluh tahun, 10 tahun, kalau tidak ada cinta, maka acara ini akan ditinggalkan orang. Nah, pemaknaan yang dimaksud dengan Ibnu Abbas itu tadi, ya, khuzil afwa, maknanya anfikil al-fadla, berikan apa yang kau punya dari kelebihanmu itu. Ini bahkan menurut para mu'arrikhin, sebelum turun ayat tentang zakat, sodakoh hukumnya wajib. Mau dakwah wajib sodakoh dulu. Di mana tempat itu mau dakwah, sodakoh dulu harus dijalankan. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang berdakwah itu ada uruf. Apa itu uruf? Ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Araf yang sudah dikenal. Jadi pendekatan dakwah itu yang ma'ruf itu enak, bukan cuma sekedar enak dan bagus menurut agama, tetapi rasio menganggap itu baik dan bagus, adat istiadat dan kemanusiaan menganggap itu baik dan bagus, itu namanya ma'ruf. Subhanallah, nilai lokal boleh diadopsi nih dalam versi yang kedua ini, wa'mul bir urfi. Maka tidak heran kalau kita lihat Sunan Kalijaga dengan 9 walinya, Wali Songo itu mengadopsi, mengasimilasi nilai budaya. Ada yang namanya wayang golek, ada yang namanya ketoprak dan lain sebagainya. Nuansa keislamannya begitu kental. Dan yang ketiga, wa'arid anil jahilin. Ya Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih, kata Allah, berpaling dari orang-orang bodoh. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita suka memaksakan diri,
Padahal orang yang ada di depan kita itu cuma pakaiannya yang bagus, tampilannya yang ganteng, pendidikan umumnya tinggi, tetapi dalam urusan agama dia termasuk orang yang mubtadi. Maka kita jangan benturkan kepala kita, jangan menohok memukul tembok yang kokoh, berpaling. Tetapi berpaling bukan berarti meninggalkan. Buat strategi baru. Ya, Bu atur baik bagaimana dengan pendekatan. Nah, dengan yang cara semacam ini, 3 hal ini terhadap yang 3 kelompok yang dikelaskan oleh para ulama itu tadi menjadi cocok, menjadi bagus. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, ketika turun ayat ini, Nabi bilang begini, ya Jibril mahadha. Ini maksudnya gimana kata Nabi? Nanya sama malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, hadza khalqun amarakallah. Ini adalah akhlak yang Allah perintahkan kepadamu. Wa dalla 'alaiha. Allah memberikan petunjuk untuk Nabi mengikuti 3 hal ini tadi. Dan ini berlaku buat bagi Muhammad, berlaku bagi para sahabat Nabi Muhammad, berlaku bagi para tabi'in, berlaku bagi tabi'ut tabi'in, berlaku pada sampai saat ini para da'i, para mubalik, sampai hari kiamat gak boleh keluar dari 3 akhlak itu tadi. Khuzil afwa, beri maaf. Apakah maaf dalam arti kesalahan yang melampaui batas, atau yang dimaksud maaf itu tadi adalah memberikan sesuatu yang sebenarnya itu harus dimaafkan. Sebelum dia minta maaf berikan. Yang kedua, berikan nilai-nilai keagamaan itu dengan nilai-nilai lokal. Boleh mewarnai lokal selama prinsipnya tidak bertentangan. Dan yang ketiga, jangan mengikuti pola orang-orang yang tidak selevel, orang-orang jahil. Mudah-mudahan dengan 3 ini bermanfaat buat kita bersama. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa. Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema tentang perjalanan dakwah, kami persilakan Anda yang kami berikan kesempatan untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag perjalanan dakwah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku, dan dalam segmentasi berikut ini kami persilakan pemirsa yang berada di rumah untuk membuka Al-Quran, tentu saja dalam kondisi sudah berwudu, untuk membuka yaitu surah ke-16 An-Nahl ayat 125 berkaitan dengan prinsip-prinsip yang wajib kita ikuti ketika kita melaksanakan dakwah. Silakan Habib guys. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawaina ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah, guru kita Kiai Haji Haris Hakam, kalau kita membicarakan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah, maka kita harus merujuk kepada surat An-Nahl ayat 125. Karena di dalam surat An-Nahl ayat 125 ada yang disebut dengan maqasidud dakwah dan manahijud dakwah. Tujuan dakwah itu apa dan metodologinya, caranya bagaimana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u, panggil, ajak. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak, bukan mengejek. Jadi kalau ada majelis, ada masjid,
dimanapun, siapapun yang mengajar, tapi diisi dengan ejekan, diisi dengan umpatan, diisi dengan fitnah dan ghibah, itu sudah keluar daripada metodenya Rasulullah SAW. Biarpun followernya 1 juta, 2 juta, 3 juta, kalau sikap dakwahnya seperti itu sudah keluar melenceng dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itu poin pertama. Ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memanggil manusia dengan cara-cara khusus yang nanti akan kita jelaskan kemana? Kepada jalannya Allah, bukan kepada popularitas kita. Kontras dengan mungkin yang kita hadapi di zaman ini, di mana banyak sekali orang, kita tidak perlu menuding kemana-mana, cukup menuding ke batang hidung kita sendiri saja. Berdakwah bukan untuk memanggil ke jalan Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Kepada popularitasnya, kepada jabatannya, kepada hartanya, kemewahannya. Ini yang seperti ini juga sudah keluar daripada tujuan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah, lantas Allah Subhanahu wa taala melanjutkan memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Bil hikmah. Ini kalau kita tafsirkan kata hikmah, macam-macam penafsiran para ahli tafsir. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan kata al-hikmah ini dengan al-adillah al-qat'iyah. Dalil-dalil, hujah-hujah yang undebatable. Jadi kalau kamu Muhammad mau menyeru kepada Tuhanmu, pakai dalil yang mana orang gak bisa jawab. Pakai dalil yang pasti diterima. Pakai dalil yang gak bisa dibantah. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari menggunakan Al-Quran. Ya huwa sama saja. Karena Al-Quran itu hakikatnya tidak bisa dibantah. Wal mau'idhatil hasanati. Dan juga dengan perkataan yang lembut. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ya pakai dalil-dalil yang dhoni gak apa-apa. Asalkan bisa mengajak manusia. Pakai metode khitab. Misalkan kita berceramah supaya manusia hatinya tersentuh, boleh gak apa-apa. Akan tetapi harus kita kembalikan kepada tujuan awal. Apa? Sabili rabbika, jalan Tuhanmu. Apa sih jalan Tuhanmu? Jalan Tuhanmu ada 3. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Jadi konten orang dakwah gak boleh keluar dari sini. Konten isi dakwah tidak boleh keluar daripada iman. Konten isi dakwah tidak boleh keluar daripada Islam. Konten isi dakwah tidak boleh keluar daripada ihsan. Apa itu iman? Para guru mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka mengenal Allah. Mereka tahu siapa Allah dan Allah punya sifat-sifat yang wajib dan tidak bisa dinafikan. Mengajarkan kepada umatnya supaya mentanzih, membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada syawaib wan nuqsan, kekurangan. Karena mungkin ada pemahaman yang keliru di dalam menafsirkan Tuhannya. Kemudian mengajarkan kepada masyarakatnya apa? Siapa itu Rasul? Kenapa kok diangkat jadi Rasul? Sifat apa saja yang wajib disandang oleh seorang Nabi dan Rasul? Kemudian mengajarkan kepada masyarakat, kepada umat, konten dakwah akidah, apa isinya? Mengajarkan bahwasannya nanti akan ada yang namanya hari berbangkit. Nanti kita akan meninggal, masuk ke dalam kubur, setelah itu ada tanya jawab, ada nikmat dan siksa kubur, nanti ada hari dibangkitkan, ada padang mahsyar, setelah itu ada mizan, setelah mizan ada sirat, di situ kita dihadapkan antara surga dan neraka, itu kontennya. Jadi kalau orang berdakwah, kalau dia mau mengambil perspektif ini, ahlan wa sahlan. Namun setelah orang belajar akidah, ternyata masih kurang. Yang kedua adalah syariah atau Islam. Supaya apa? Supaya tubuh kita, setiap sel tubuh kita yang jumlahnya 60 triliun itu diajarkan tahu terima kasih. Diajarkan tahu bersyukur. Kepada siapa? Yang bikin. Siapa yang bikin? Tadi dalam masalah akidah sudah dikasih tahu. Nggak bisa ditolak. Ya, kalau bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang bikin. Namanya kopi saja ada yang bikin, apalagi langit. Namanya teh saja ada yang bikin, apalagi bumi dan lain seterusnya. Mengajarkan sholat, puasa,
zakat, itu konten dakwah yang diinginkan Allah seperti itu. Maknanya ud'u ila sabili rabbika ya itu. Caranya harus santun, kontennya harus benar. Bukan malah kita bikin apa namanya GFF, Gibah Friend Forever. Ya. MGI, Majelis Gibah Indonesia. Itu kayaknya lebih rame itu ya. Pokoknya setiap orang yang duduk di situ harus ngegibah. Atau MNI, Majelis Namimah Indonesia. Tiap orang duduk di situ harus dipaksa untuk ngejelekin orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita ini sebenarnya sedang manggil orang kemana? Itu harus kita pertanyakan kepada diri kita. Selama ini kita dakwah, iya. Sudahkah memenuhi dari kriterianya? Sudahkah memenuhi dari makosidnya? Sudahkah memenuhi dari manhajnya? Nah, inilah yang harus kita renungkan bersama. Dan yang terakhir adalah wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik. Kalau antum menginginkan mengetahui debat dengan cara yang baik, maka lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat orang-orang yang tidak beriman sehingga mereka terdiam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Habib yang kembali memberikan nasihat kepada kita betapa pentingnya khususnya bagi para pendakwah ternyata tidak sekedar menghadapi kesulitan, bukan sekedar medan, tetapi diri sendiri ternyata ada unsur sataniyah dalam diri kita yang membuat kita memaksakan kehendak sehingga muncullah dakwah yang memaksa. Lantas bagaimanakah sesungguhnya keberhasilan Rasulullah mampu berdakwah dalam waktu yang sangat singkat menyebarkan Islam di penjuru dunia? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kalau tadi kita sudah membahas tujuan kita berdakwah, bagaimana metode Nabi Muhammad SAW sebagaimana diperintahkan Allah untuk memanggil manusia. Ada yang namanya hikmah, gunakan kata-kata yang baik. Kemudian kalau memang ternyata harus berdebat, gunakanlah argumentasi yang terbaik. Nah, akan tetapi ternyata rahasia dari kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW bukan cuma itu. Karena yang namanya dakwah ini kita diperintahkan untuk merengkuh setiap elemen. Tidak boleh kita tebang pilih. Saya hanya mau berdakwah kepada orang kaya saja supaya amplopnya tebal. Kalau kepada orang kampung saya nggak mau berdakwah. Saya hanya mau berdakwah kepada kalangan akademisi saja atau santri saja. Kalau kepada masyarakat perkotaan saya nggak mau berdakwah. Nggak seperti itu. Karena kita punya Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada siapapun. Orang yang suka diajak, orang yang nggak suka diajak, orang kaya diajak, orang miskin diajak. Pendeknya Nabi Muhammad SAW tidak pandang bulu. Itu pertama. Akhirnya mendapatkan tempat tersendiri. Contoh bagi orang yang nggak punya, ngelihat Nabi SAW dari kalangan Bani Hashim, orang mulia, yang sangat luar biasa indahnya Nabi Muhammad SAW, datang ke rumahnya, datang ke kampungnya, seneng nggak? Seneng. Bayangkan kalau misalkan Kiai Haris Hakam mampir ke kosan santrinya, gimana perasaan santrinya itu? Pasti melimpah ruah itu kebahagiaan. Nah, sudah belum kita begitu? Nah, kemudian ada nggak sih kisah-kisah inspiratif yang bisa menggerakkan kita supaya kita bisa lebih talayan syuaya, bisa lebih punya murunah dan fleksibilitas di dalam mengemban amanah dakwah ini. Waktu itu Nabi SAW lagi mau sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Inni la akum fis sholah. Saya berdiri lagi mau sholat. Fa uridu an utawilaha. Saya pengen panjangin bacaannya. Fasami'tu buka as-sobi. Tapi tiba-tiba saya dengar ada anak kecil nangis. Fatajawaztu karohiyatan ala alla asyqa ala ummihi. Maka saya ringankan sholat saya karena takut memberatkan ibunya. Sekarang kita lihat, kalau kita lagi sholat di Masjid Darussalam misalkan, atau di masjid manapun pemirsa di rumah, kita lagi sholat enak-enak dengar imamnya, tiba-tiba ada anak bayi nangis. Apa yang kita lakukan setelah itu? Bukan mulut kita yang nyakitin ibunya, mata kita yang menyakiti.
Apa yang dibikin sama Nabi? Nabi pendekin bacaannya. Di mana kelembutan itu pergi? Lihat ketika Nabi Muhammad SAW sedang mau sholat, tiba-tiba ada pendeta Yahudi datang. Menarik kerah baju Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Bayar hutang. Bani Hashim ini punya kebiasaan, kalau ngutang nggak mau bayar. Fitnah Bani Hashim, orang mulia. Sayyidina Umar menghunus pedang karena sudah masuk Isra, penghinaan kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi Umar? Jangan gitu. Tolong kamu kasih tahu dia supaya bayar hutang, supaya menagih hutang dengan cara yang sopan, dan perintahkan kepadaku untuk membayar hutang dengan cara yang baik. Masya Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang Badui kencing di masjid, para sahabat hendak menyingkirkan orang tersebut. Lalu sama Nabi SAW, biarin dulu. Hariku alaihi sajlam mimma au dhanuba mimma. Kalau dia sudah selesai, siram saja dengan satu atau bertimba-timba air. Fa innama bu'ithtu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sahabatku, sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW tidak punya ember untuk berwudu di rumahnya? Siapa tebak yang meminjamkan kepada beliau ember untuk mengambil air? Seorang wanita musyrikah, wanita yang masih nyembah patung, minjemi ember kepada Nabi SAW. Di masa ketika itu dakwahnya nggak mungkin diterima. Kira-kira kalau attitude, akhlak, pembawaan, raut muka Nabi Muhammad SAW masam, raut mukanya marah, ada nggak orang mau minjemin ember? Enggak. Tapi Nabi SAW tetap tersenyum. Ada kisah yang jauh lebih fantastis lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW punya pembantu seorang anak kecil, agamanya Yahudi. Nah, anak ini ketika bekerja sama Nabi SAW tidak pernah sekalipun dimarahi, tidak pernah sekalipun dihardik. Bagi kita yang punya pegawai pasti tahu sulitnya itu. Kita yang punya subordinat pasti tahu sulitnya untuk menahan diri dari memilih diksi yang kurang tepat, sehingga akhirnya kita bisa menyakiti perasaannya. Sulit sekali. Akan tetapi ini anak Yahudi pada suatu ketika jatuh sakit. Lihat akhlak Nabi SAW. Didatangi ke rumahnya. Kita tahulah wajib kita mengunjungi sesama muslim. Tapi ini non muslim loh. Dikunjungi sama Nabi Muhammad SAW. Datang Nabi. Tahu kata Nabi Muhammad SAW. Masuklah kamu ke dalam agama Islam. Di depannya ada bapaknya. Anak itu sedang sakit. Ayahnya ada di situ. Nabi dengan tenang mengatakan, masuklah kamu ke dalam Islam. Kira-kira reaksi bapaknya apa? Kalau di zaman sekarang mungkin dihunus golok itu. Tapi apa reaksi bapaknya ketika sang anak memandang wajah bapaknya? Boleh enggak ya? Ati Abul Qasim. Udah, kamu taat aja sama Nabi Muhammad. Ini orang Yahudi nyuruh anaknya murtad dari agamanya ke dalam agama Islam. Gara-gara apa? Pinter debat. Suka membid'ahkan, suka mensyirikan, merasa kelompoknya paling benar. Enggak. Akhlak, tutur kata yang baik, perangai yang bagus, jujur di dalam muamalah, amanah, itu kuncinya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW punya seorang istri yang namanya Siti Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Siti Sofiyah ini adalah orang Yahudi, saudara. Dan Nabi SAW menghancurkan stigma bahwasannya agama Islam itu rasis dengan menikahi Siti Sofiyah. Tapi ada kisah, ada kholfiyah, ada sesuatu yang menjadikan Siti Sofiyah itu hatinya itu menjadi melunak. Bukan semata-mata gara-gara mimpi memeluk bulan, itu kisah dengan ayahnya. Tapi ketika Siti Sofiyah itu mendapati suaminya terbunuh di perang Khaybar, banyak kaumnya terbunuh, Sayyidina Bilal bin Rabah mengajak Siti Sofiyah untuk menemui Nabi Muhammad SAW melewati mayat-mayat itu. Ketika sampai ke hadapan Nabi Muhammad SAW, antum tahu nggak kata Nabi SAW? Adzahabatir rahmah minka ya Bilal? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencabut rahmat dari dalam dirimu sehingga kamu tega membiarkan seorang wanita yang sudah jadi janda harus melewati lautan mayat daripada kaumnya sendiri? Masya Allah. Sudahkah kita seperti itu? Bayangkan 23 tahun Nabi berdakwah, sekarang pahalanya masih mengalir kepada beliau, sehingga beliau mengatakan umatnya akan menjadi separuh ahli surga.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan hadir di segmentasi yang kelima untuk segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan yang banyak sekali, namun waktunya sangat singkat. Kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pemirsa yang berada di rumah. Pertanyaan pertama kepada Kiai Haris berkaitan dengan penjelasan Kiai tadi. Lantas bagaimanakah batasan ketika kita berdakwah menggunakan unsur budaya setempat seperti wayang, kemudian ada budaya-budaya yang lainnya. Silakan Kiai. Ya baik para pemirsa, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada prinsipnya dakwah itu amalul jawari, ibadah yang bersifat fisikal. Substansinya Islam tetapi teknisnya itu seakan Allah memberikan kewenangan, otoritas kepada Nabi ya untuk mewarnai. Untuk bisa diterima itu harus ada seni berdakwah. Sehingga kalau kita lihat ya, hukum Islam itu sendiri banyak yang mengadopsi hukum lokal, zihar. Itu berlaku pada masyarakat Arab. Kemudian diadopsi, kemudian diluruskan. Kemudian tentang perbudakan, jauh berabad-abad sebelum Islam datang itu sudah ada perbudakan. Tetapi itu diadopsi, diluruskan. Bahkan bagaimana hukum itu bisa semua kafarat, semua hukuman, ujung-ujungnya yang tertinggi itu itqu raqabah, bebaskan budak. Itu kan sebenarnya berarti dakwah Nabi itu berasimilasi, dia menggandeng budaya yang ada. Oleh karena itu kita yang berpedoman segala sesuatu harus sunnah, kemudian ini tidak sunnah dan lainnya dari lantaran ada nilai-nilai budaya lokal, barangkali kita juga perlu cermati juga, mesti kita pelajari. Betapa bisa dibayangkan sekaten itu adalah satu modus di mana orang bisa masuk Islam dalam jumlah ribuan, ratusan, dan itu dibudayakan setiap tahun. Sampai sekarang walaupun budaya yang sekarang ini semata-mata budaya saja, tidak ada pengislaman, tetapi itu sejarah. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran sebagian orang bahwa itu nanti akan melahirkan semacam paham sinkritis antara agama dan budaya dicampur adukan begitu Kiai? Ya tentunya nanti kan ada tahapannya. Tadi kalau dibilang ada 3 ya. Kalau tahapannya lil mubtadi tidak ada masalah. Dalam sholat saja orang baru muslim bacanya nggak mesti baca Fatihah kan. Yang dia bisanya apa? Allah. Ya udah Allah saja sepanjang itu tadi. Tetapi kemudian pada tingkatan yang berikutnya ya lil ghafilin, bagi orang-orang yang lalai itu ada pendekatannya kan at-targhib wa tarhib, memberikan kegembiraan tetapi juga memberikan wanti-wanti, nggak boleh gitu. Nah jadi dengan tahapan yang 3 ini tadi yang diajarkan di dalam surah An-Nahl ayat 125 itu nggak ada perlu kekhawatiran semacam itu. Jadi artinya berdakwah membutuhkan tahapan Kiai ya. Baik, sekarang pertanyaan ini menarik sekali kepada Habib. Bagaimanakah pendapat Habib tentang fenomena saat ini? Sebagian pendakwah saling mendengki, bahkan saling menindir, lantaran juga salah satunya adalah perbedaan mazhab dan sebagainya. Habib. Masya Allah. Kita lihat sahabat ada nggak yang saling ngejek? Nggak. Di dalam Sunan Imam Abu Dawud, Kitab Thaharah, itu Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa ada 2 sahabat Nabi yang keluar untuk safar. Sementara airnya sedikit. Akhirnya mereka tayamum. Setelah tayamum, rupanya nggak lama melihat air. Yang satu mengulang sholatnya, yang satu tidak. Lantas mereka bukan saling menghina. Dan Nabi tidak mengajarkan keduanya saling menghina. Tapi akhirnya keduanya kembali ke Madinah. Sepakat yuk kita tanya sama Nabi Muhammad SAW, kira-kira gimana ya? Ini artinya orang yang suka ngejelek-jelekin biasanya nggak punya guru itu. Kalau punya guru nggak bakal begitu. Dia pasti akan istisyar, dia pasti akan minta istifsar.
minta musyawarah sama gurunya. Ini sebenarnya bagaimana hakikatnya? Coba tanya sama guru Anda. Apakah guru Anda mengajarkan untuk menghina? Kecuali gurunya begitu. Biasanya gurunya yang begitu nggak belajar dari guru juga. Sanadnya nggak mungkin nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Ketika datang ke Nabi, lalu Nabi SAW mengatakan, laqad asabta sunnah wa ajza'atka sholatuk. Bagi yang tidak mengulangi, kata Nabi, kamu sudah menyepakati sunnah, sholatmu itu sah. Tapi bagi yang mengulang, laka ajrun marrotain, kamu dapat 2 pahala. Lihat itu caranya. Bukan kamu jangan pergi ke Ustadz, ke Kiai Haris Hakam, ahli bid'ah. Jangan pergi ke UAS, bukan Ustadz Abdul Somad, Ustadz ahli syubhat. Kenapa ini? Ini kalau misalkan kita ada sesuatu yang gak sepakat, datang kita diskusi dengan cara yang baik. Kita kedepankan persaudaraan, kedepankan dalil-dalil, kedepankan ukhuwah. Pada akhirnya kita semua sholat menghadap kiblat yang sama. Kita semua memiliki gerakan yang sama, Tuhan yang sama. Kemudian kita sama-sama ingin masuk surga. Dan punchline-nya adalah, kalau Nabi mengatakan separuh surga adalah mayoritas surga, separuhnya surga adalah umatnya. Kenapa kok yang masuk surga kelompok antum doang gitu? Padahal kelompok antum tuh sedikit. Nah itu ya. Jadi ini harus kita, karena terus terang ini sampai ke tingkatan di mana istri diceraikan suaminya. Gara-gara masalah doa kunut. Gara-gara yang satu maulidan, yang satu enggak, cerai. Gara-gara yang satu mungkin tahiyatnya begini, yang satu enggak, cerai. Gara-gara yang sujudnya dengkul duluan sama telapak duluan, cerai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti kita tidak sedang memanggil kepada Allah, tapi memanggil kepada diri kita sendiri. Tapi pada kenyataannya memang susah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan, apalagi berdasarkan madhab-madhab yang mereka pegang sangat erat sekali. Bib. Baik, kalau menyatukan saya rasa mustahil. Ya, cabai biarin aja di cabai. Bawang biarin aja di bawang. Kentang biarin aja di kentang, akhirnya jadi sambal kentang. Tapi kalau semuanya dipaksa jadi cabai, semuanya dipaksa jadi kentang, nggak jadi apa-apa, sudahlah. Apa yang perlu kita diskusikan, gitu saja, ya, gitu aja. Jadi memang ada tujuan lain Allah menghadirkan perbedaan di sini, Bib ya. Iya. Baik, berikutnya pertanyaan virtual dari Ayana yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Perkenalkan, saya dengan Ayana dari Jakarta. Saya mau bertanya, Ustadz, mengapa hingga detik ini masih ada aja orang Islam yang tertutup pintu hatinya tentang keindahan Islam? Bukannya dakwah zaman sekarang lebih mudah sebenarnya ya Ustadz? Mohon pencerahannya ya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Kiai? Cukup jelas pertanyaan dari Ayana? Iya, baik. Terima kasih. Sekarang media dakwah begitu sangat luar biasa. Ya, kalau dulu medianya cuma masjid, majelis taklim, sekarang semua teknologi bisa dimanfaatkan, media sosial, ya, media massa, semuanya bisa diwarnai dengan dakwah. Mestinya secara teori itu lebih ampuh, mestinya lebih hebat. Ada contoh yang ekstrim sebenarnya. Ketika Nabi melihat ada perkembangan dari pamannya yang belum mau memeluk agama Islam. Anak muda itu ditanya, dari mana? Dari Muhammad. Pamannya ini bilang begini, kau ikuti Muhammad, dia akhlaknya bagus dan kau tidak akan tersesat. Anak muda ini langsung berputar menumpai kepada Rasulullah. Ya Rasul, pamanmu mengatakan begini, bahwa kau agama yang kau mau benar dan tidak akan sesat. Maka Rasul bergegas menjumpai, barangkali dia mau mengucapkan syahadat. Ternyata tidak juga. Dan Rasul sampai sakit. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah. Jadi dakwah itu ada dua sisi. Sisi ikhtiar, si mubalignya itu harus ikhlas. Di sisi yang lain dia mesti didoakan supaya diberikan hidayah. Jadi kalau maaf, tahadus binikmatillah kita ini yang diberikan kesempatan di sini, kita wajib memelihara sebelum yang kita menyampaikan itu, jaga dulu keikhlasan kita. Jaga dulu ya dari niat-niat yang tidak bagus. Karena untuk memasukkan sebuah nur pada hati seseorang itu nggak mudah. Dan harus didoakan. Karena tanpa doa, tanpa diberikan hidayah oleh Allah, tidak akan bisa masuk. Yang bisa didengar.
Tetapi tidak bisa masuk ke dalam rohani itu tidak akan bisa. Dia harus dengan cinta. Dia dengan seni yang bernuansa cinta. Nah, pertanyaan berikut Habib, ini berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Kiai Haris, berkaitan dengan gerakan dakwah di mana harus memiliki target. Sedangkan inti dakwah adalah mengajak, sementara kesadaran daripada hidayah adalah urusan Allah. Lantas apa yang harus kita lakukan, batas-batasannya? Baik, kita ambil contoh yang mikro dulu deh. Seorang anak ingin ibunya sholat. Ibunya nggak pernah sholat. Salah nggak si anak itu ingin ibunya sholat? Nggak salah, tapi jadi masalah kalau dia mengatakan, Bu, kalau besok kamu nggak sholat, kamu ahli neraka. Tapi hendaknya kita rasional. Bayangkan orang tua yang sudah memberikan nafkah kepada kita, makan kita, membesarkan kita sudah ngasih apa sama dia? Anda punya target yang besar, tapi Anda tidak memiliki ikhtiar yang cukup. Itu tidak mungkin karena sesuatu yang mulia tidak bisa dicapai kecuali dengan perjuangan. Jadi memiliki target itu juga memang ada di zaman sahabat Nabi. Di zaman para tabi'in dan tabi'in mereka juga memiliki target. Imam Bukhari punya target ketika mengumpulkan hadis. Saya harus ngumpulin hadis selesai daripada Samarkand, Khurasan. Saya nanti pergi ke Kufah, ngumpulin hadis nanti ke Syam, nanti pergi ke Mesir. Itu target. Sekian ratus ribu hadis harus saya kumpulkan, itu ada target. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah, kita punya target besar, minimum ikhtiar, doa malas. Padahal innallaha yuhibbu ma'adiyal umur wa yakrahu safsafa. Allah tuh suka kalau kita punya target yang tinggi, Ustaz. Allah senang. Saya pengen misalkan di Cibubur ini nanti semuanya pada bisa baca Al-Quran dengan bagus. Kiai Haris misalkan targetnya kira-kira setiap satu rumah memiliki anak yang bisa baca kitab. Masuk ke pesantren beliau misalkan. Saya punya target, misalkan Mas Agung, saya ingin bikin panti asuhan. Itu nggak muluk-muluk. Tawakal ala Allah. Kata guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Habib guys, kalau minta jangan sedikit-sedikit. Minta yang tinggi-tinggi. Minta apa, Bib? Tahu kata beliau? Minta dekat sama Allah. Kalau Anda sudah dapat dekat sama Allah, insya Allah apapun akan menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Oh, Masya Allah. Baik, kembali ke Kiai Haris. Pertanyaan menarik sekali. Bagaimanakah dengan fenomena copy paste di media sosial dengan cuplikan-cuplikan hadis singkat yang mungkin banyak orang awam tidak banyak mengetahui tentang derajat-derajat hadis tersebut? Ya, sama halnya ketika kita mengambil alat bantu di Google, di media massa itu sebenarnya kalau dia difungsi sebagai alat bantu nggak ada masalah. Kadang-kadang kita sendiri juga ya mencari sesuatu itu karena kita hanya ingat potongan ayat, hanya ingat potongan hadis, maka Mbah Google itu sangat membantu dengan cepat menghantarkan itu. Tetapi ketika itu model dakwah, karena memang karakter medsos, media sosial itu, kalau kita tulisannya terlalu panjang, di skip sama dia, dilihat aja. Sama juga bos lihat apa itu proposal pembangunan, dia depan dia baca, lihat tanda tangan siapa, yang terakhir dia berapa yang dia minta kan gitu ya. Orang medianya semacam itu. Kalau tulisan terlalu panjang, orang nggak suka. Maka dibuat pendek-pendek. Memang benar, menurut karakter medsos itu sesuai itu. Teorinya memang begitu, tetapi sangat berbahaya ketika tulisan-tulisan yang tidak tuntas kemudian tidak dibawa ke majelis taklim. Jadi kalau menurut saya itu pahami, kemudian diceritakan, ketemu sama Habib guys, ketemu sama Mas Agung, diskusikan. Saya ada tulisan nih begini, tulisan pendek ini. Jadi kalau makomnya dipahami semacam itu nggak, no problem dengan media sosial. Tapi kemudian pendek itu kemudian diamalkan, berbahaya sekali. Jangankan itu, hadis yang sahih saja Bapak saudara sekalian, kalau kita tidak bertanya repot. Saya kasih contoh hadis sahih. Mabainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Antara timur dan barat itulah kiblat. Mau sholat antara timur dan barat. Berarti kita sholatnya madhab selatan. Siapa yang berani sholat selatan? Hadisnya sahih. Tetapi ketika memahami ini perlu ulumul hadis. Maka dilihat dulu Nabi mengucapkannya di mana. Oh ternyata di Madinah. Madinah itu utaranya Mekah. Iya benar, orang Madinah sholatnya menghadap selatan. Kalau begitu pendekatan kita memahami media sosial, tidak ada yang tersesat.
Tetapi kalau itu kemudian ditelan, maka kita akan mengedepankan jemari untuk menuding orang lain. Masya Allah, artinya kita cukup dengan menampilkan quotes-quotes yang hikmah begitu Kiai ya. Baik, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan tadi Habib. Lantas bagaimanakah cara berdakwah di media sosial dalam pandangan Islam? Makosidnya tujuannya harus Allah. Yang kedua, caranya harus valid sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tadi Kiai Hari sudah singgung banyak bahwasanya memang media sosial ini terutama di zaman sekarang itu bisa menjadi sarana kita menuntut ilmu. Seperti meeting lewat webinar, ya, meeting lewat ini, lewat itu. Itu adalah salah satu sarana yang bahkan kami lakukan supaya kami bisa nyambung kepada guru-guru kami di Mekah, guru-guru kami di Madinah, guru-guru kami di Yaman, di Mesir, supaya akhirnya kami masih bisa bertalaki kepada beliau-beliau. Nah sekarang kalau kita bicara soal dakwah di media sosial, yang paling penting adalah ketika antum pengen post, bismillah walillah. Mau posting misalkan ada quote bagus dari Kiai Haris Hakam, ya, ada kata-kata bagus dari Mas Agung, ada quotation bagus dari TV One, dari Habib Fulan, dari Ustadz Fulan. Ya Allah, saya ini posting supaya nanti kalau ada yang melihat dia mendapatkan hidayah. Karena kata Nabi SAW, kalau kamu memberi petunjuk kepada satu orang saja, itu lebih baik daripada onta yang berwarna merah. Dan onta yang berwarna merah itu adalah simbol kekayaan, kedikdayaan bagi bangsa Arab. Bayangkan kalau gara-gara antum posting, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah karena Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Ada seorang pezina, ada seorang pemabuk yang mungkin berniat untuk bunuh diri, melihat itu timbul rasa optimisme dan akhirnya gara-gara itu antum masuk surga. Ada sebuah kisah menarik ini. Seorang pezina nikah dengan laki-laki soleh. Dia nggak ngaku kalau dia hamil. Pada malam pertama dia baru ngaku dia hamil. Kemudian laki-laki itu mengatakan, saya maafkan tapi kamu harus tunggu di rumah sampai bayimu hamil, jangan keluar. Bayimu lahir, jangan keluar. Ketika anak bayi tersebut lahir, dibawa sama bapaknya ditaruh di tengah surau. Kemudian orang kampung menyangka anak itu ditinggalkan. Hingga akhirnya si bapak datang dan si bapak mengatakan, biar saya mengasuhnya. Kenapa? Supaya menyelamatkan anak ini, seandainya nanti orang mengatakan, kenapa kok bapaknya nggak mau jadi wali, berarti anak zina. Diselamatkan itu, kehormatan anaknya, kehormatan ibunya diselamatkan. Teman dari lelaki tersebut bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan akhirnya Nabi mengatakan, sampaikan kepada temanmu, dia pasti masuk surga bersamaku, dia sudah menyelamatkan satu daripada umatku dari keputusasaan. Luar biasa sekali, sayang sekali waktu kita sudah habis Kiai dan Habib. Jazakallah khairan katsiran telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita dan insya Allah ini akan menjadi bekal kita untuk terus menerus memperbaiki kualitas keimanan kita khususnya dalam jalan dakwah. Bisa saja kita berdakwah kepada keluarga kita. Dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 31 Januari kami akan menghadirkan Kiai Haji Khalil Nafis dan Gus Miftah dengan tema berkaitan dengan husnudzon dan suudzon. Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, hadirin hadirat, kita tengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana wa rabba kulla syai' wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri anfusina wa min syarri kulli dabatin anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma lakal ham wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.